Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jemaah kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas rahmat dan kasih sayangnya sehingga sampai detik ini Allah masih melindungi kita, masih memberikan kesehatan sehingga dengan sehat tersebut kita bisa memanfaatkan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu mewaspadai bahaya penyakit ain. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, salah satu penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit yang lain, bahkan penyakit ini terkadang hampir sama dengan virus-virus yang lain. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa sihir pun tidak lebih berbahaya daripada ain. Bahkan ain itu lebih membahayakan bagi umat Islam ketimbang sihir. Kenapa ain itu lebih berbahaya daripada sihir? Kalau sihir membunuh orang ada tahapannya. Namun ain bisa membunuh seketika. Bahkan virus pun terkadang tidak lebih berbahaya daripada ain. Nah, kenapa hal itu lebih membahayakan? Walaupun ada hadis yang mengatakan tentang bahwa Nabi SAW mengatakan fina'u ummati bit'un wa ta'un. Ada dua hal yang bisa membahayakan umatku, menyebabkan mereka celaka, yaitu at-ta'un dan ta'un. Tapi kalau kita lihat merinci riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa Nabi mengatakan aktsaru may yamut min ummati ba'da qada'illah wa qadrihi bil ain. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Ad-Mufrad. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Nabi SAW mengatakan aktsaru, terbanyak umatku meninggal setelah takdir Allah. Perhatikan, Nabi mengatakan aktsar, terbanyak. Kalau dikatakan terbanyak, berarti ain itu lebih berbahaya daripada virus corona, kan gitu. Karena Nabi SAW tidak mengatakan terbanyak itu adalah virus wabah, tapi justru Nabi mengatakan bahwa aktsaru mayyamut, terbanyak umatku meninggal setelah takdir Allah dan ketetapannya bil ain, yaitu ain. Ternyata ain itu lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit yang lain, lebih berbahaya daripada demam berdarah, lebih berbahaya daripada penyakit DBD, lebih berbahaya daripada malaria, lebih berbahaya daripada HIV, lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit yang lain. Maka perlu kita waspadai daripada virus yang barangkali sedang berkembang sekarang. Nah, boleh jadi bahwa tersebarnya virus juga bagian daripada, bisa juga bahwa ain itu dimanfaatkan oleh hal itu. Nah, kita lihat disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-ainu haqqun, penyakit ain itu benar adanya, bukan rekayasa, bukan katanya, tetapi Nabi mengatakan al-ainu haqqun, penyakit ain itu benar adanya.
"Lau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathu al-ain fa idastugsiltum faksilu." Kalau sekiranya ada sesuatu yang mendahului takdir, maka ain itulah yang mendahului takdir. Nabi SAW mengatakan bahwa andaikan ada sesuatu mendahului takdir, maka ain inilah yang mendahului takdir. Nah, kata Nabi SAW, fa idastugsiltum, kalau Anda disuruh mandi, maka faksilu, mandilah. Maksudnya, barangkali ada sebagian saudara kita yang punya mata panas, mata jahat. Ain itu disebabkan kan hati yang kotor. Kemudian dibuktikan oleh pandangan mata, sehingga melihat saudaranya tidak suka saudaranya berkembang. Akhirnya apa? Saudara yang dipandang itu bisa jatuh sakit, bahkan meninggal seketika. Andaikan ada saudara kita yang tiba-tiba jatuh sakit, penyakit yang parah, maka Nabi SAW menyuruh Anda, apabila Anda itu disuruh mandi, maka mandilah. Sehingga bekas mandinya, bekas wudunya itu bisa dimanfaatkan untuk mengobati saudara kita yang tertimpa ain. Itu yang dimaksud dengan hadis ini, bahwa ketika Anda disuruh untuk mandi, maka mandilah. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, jemaah sekalian muliakan, ternyata ada beberapa ayat yang berkaitan hal ini. Disebutkan juga surat Yusuf ayat yang ke-67, bahwa Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan terkait dengan Nabi Yakub alaihissalam berwasiat dan nasihat kepada anak-anaknya agar setiap masuk pintu yang berbeda-beda, jangan masuk dari satu pintu, karena beliau takut nantinya orang-orang yang melihat mereka itu dengan mata yang takjub. Maka jangan sampai dilihat terus oleh seseorang. Agar apa? Agar dilihat oleh orang, merasa takjub, merasa kagum dengan kegantengannya, merasa kagum dengan kelebihannya. Ternyata itu sangat berpengaruh. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam melarang hal itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ain itu benar-benar ada. Sejak zaman Nabi pun itu sudah terjadi tentang ain itu. Ya, sehingga orang-orang yang punya kelebihan ketampanan, makanya hati-hati saudara-saudara kita yang punya wajah tampan, wajah cantik, wajah yang memang enak dipandang, itu hati-hati dan waspada. Nah, ada orang yang tidak tampan tetapi dia punya kelebihan harta, bisa juga kena ain. Ada orang yang barangkali ingin bisnis, memasarkan rumahnya, terkadang rumah itu bisa kena ain. Mobil yang punya kelebihan mungkin di atas rata-rata yang lain, terkadang bisa kena ain. Nah, sehingga ain itu bukan hanya tertuju kepada seseorang, tapi bisa kepada makhluk selainnya. Maka ini yang perlu kita waspadai. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW dalam firman-Nya. Ini disebutkan dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-51 sampai 52. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunak bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaqulun innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Kita lihat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Masya Allah, Allah sebutkan hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Sesungguhnya, ya, tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sungguhnya iya Muhammad benar-benar orang yang gila, dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Nah, ikhwati fillah azanallahu iyyakum, kita lihat para ahli tafsir menyebutkan bahwa orang-orang musyrik dulu sangat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat benci, sangat kesel, sangat marah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hampir saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena penyakit ain. Hampir-hampir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam celaka dengan
dengan kena ain dari mereka, dari pandangan kebencian yang bergejolak dari hati yang kotor tersebut. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tidak jadi terkena ain. Allah lindungi beliau. Allah lindungi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Falaq ayat 1-5 bahwa ayat ini terkait dengan bagaimana perlindungan dari ain. Makanya Allah turunkan ayat ini sejalan dengan pembentengan diri dari sihir atau mengobati sihir pun dengan ayat ini. Bahkan ayat ini menyembuhkan tentang masalah ain. Sebagaimana Allah katakan, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad." Perhatikan ayat ini, bahwa ayat ini memerintahkan kita agar berlindung dari orang-orang yang dengki apabila dengki. Makanya Allah katakan wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, agar apa? Agar kita kita berlindung dari kejahatan orang-orang hasad apabila mereka hasad. Nah, ketika orang itu hasad, bergejolak hatinya, ketidaksukaan terhadap kelebihan yang dimiliki oleh saudaranya, maka keluarlah kehasatan itu, sehingga yang dipandang oleh orang hasad ini menyebabkan saudaranya lumpuh, menyebabkan saudaranya pingsan, menyebabkan saudaranya mati mendadak, menyebabkan saudaranya bercerai-berai rumah tangganya, menyebabkan saudaranya bangkrut dari usahanya. Inilah bahaya daripada ain tersebut. Nah, ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Nah, sehingga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ad-Mufrad yang kita sebutkan tadi, disebutkan dalam kitab Ad-Mufrad tentang bahaya ain ini. Nah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aktsaru may yamut min ummati ba'da qada'illah wa qadrihi bil ain. Aktsar, terbanyak, berarti di antar umat Islam yang paling banyak meninggal, mayamut, meninggal dari umat Nabi Muhammad SAW, itu disebabkan karena ain setelah takdir Allah dan ketetapannya. Kita lihat hadis ini, insyaallah hadis ini bisa dipertanggungjawabkan, hadisnya di Hasan Syalbani. Nah, maka Imam Bukhari menulis dalam kitab Ad-Mufrad membawakan satu hadis ini. Nah, ikhwati fillah azanallahu iyyakum, kalau kita melirik hadis ini menunjukkan bahwa aktsaru mayyamut min ummati, terbanyak umatku. Nah, berarti bukan hanya orang Arab, bukan hanya orang di Hadramaut, bukan hanya orang Mesir. Berarti umat Nabi Muhammad SAW dimanapun berada masih berlaku ain. Kenapa saya tegaskan dan saya garis bawahi? Kemarin saya dengar ada salah seorang ustadz menyampaikan ain itu berlaku di Hadramaut di Yaman, berlaku di Saudi Arabia. Nah, hadis ini yang membantah pemikiran-pemikiran yang seperti itu, bahwa Nabi mengatakan aktsaru mayyamit min ummati, bahwa terbanyak umatku. Apakah umat Nabi Muhammad SAW itu hanya di Mekah? Apakah umat Nabi Muhammad SAW hanya itu di Hadramaut? Tidak. Ternyata seluruh dunia, entahkah di Amerika, entahkah di Sulawesi, entahkah di Indonesia, atau di Jerman, semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Berarti berlaku namanya ain. Nah, berlaku namanya ain. Nah, ikhwati fillah azallahu iyyakum, ternyata hadis ini menunjukkan tentang ain itu lebih berbahaya. Terbanyak umat Islam yang masuk kubur itu adalah ain. Ini yang masuk kubur. Nah, yang masuk kubur aja yang terbanyak, bagaimana dengan yang masuk rumah sakit? Nah, mungkin lebih banyak lagi.
yang masuk kubur yang terbanyak adalah ain. Nah, bagaimana dengan yang masuk rumah sakit? Nah, apakah virus itu memanfaatkan ain? Bisa saja. Bisa saja bahwa virus-virus wabah juga dimanfaatkan oleh syaitan, dimanfaatkan oleh jin. Perhatikan hadis Nabi SAW. Perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga imam yang lain. Hadis ini disesuaikan oleh para ulama hadis, kata Imam Tirmidzi hasanun sahihun. Nah, Nabi SAW mengatakan, fina'u ummati bitta'an wa ta'un. Fakila ya Rasulullah, fama ta'un. Fakila ya Rasulullah, laqad arafna hadat ta'un. Fakila fama ta'un ya Rasulullah. Nah, ada seorang sahabat bertanya kepada Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan, fina'u ummati, kehancuran umatku karena dua hal. Perhatikan hadisnya. Yang pertama kan at-ta'un, yaitu fitnah. Yang kedua at-ta'un, waktu wabah. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami sudah tahu, laqad arafna hadha ta'un. Kami sudah paham tentang ta'un ya Rasulullah. Yang kami ingin tanyakan, kami penasaran, sebenarnya fama ta'un, apa yang dimaksud dengan ta'un? Yang maksud dengan wabah itu kok bisa mencelakai seseorang, bisa menghancurkan seseorang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ta'un itu adalah yaitu wahzu a'daikum minal jin. Bahwa ta'un itu tikaman dari musuh-musuh kalian di kalangan jin. Yang menyebarkan virus, itu kata Nabi Muhammad SAW, menyebarkan ta'un itu, yaitu diantaranya juga dibantu tikaman setan dari musuh kalian di kalangan jin. Berarti ada salah satu musuh di antara dari kita, maksudnya musuh kita itu yaitu di kalangan jin. Ternyata bisa juga virus-virus itu sebagiannya terkadang didorong oleh setan di kalangan jin. Nah, makanya cepat berkembangnya, cepat menyebarnya tadi. Nah, itu yang perlu diwaspadai, bahwa perlu kita membentengi diri dari hal itu. Nah, itu diantaranya. Boleh jadi juga ain-ain itu bisa dimanfaatkan oleh syaitan-syaitan di sekitarnya. Nah, ikhwati fillah, a'azzallahu iyyakum. Barangkali itu yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali hal ini nanti insyaallah kita lanjutkan beberapa dalilnya setelah yang berikut ini.